kasih banyak untuk persembahan kita. Dia memperhatikan dan tahu membalas. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, luar biasa. Yes. Haleluya. Dahsyat luar biasa ya. Mantap. Selamat datang buat kita semua. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Nya kita masih hidup sampai hari ini dan dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 12 Roma pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3. Sama-sama kita. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. 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 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah pesan firman Tuhan. Apa rupanya yang tidak boleh adopsi dari dunia ini? Ini ngerti? Kalau dikatakan janganlah kamu menjadi serupa, artinya jangan menjadi sama, jangan sarombang. Kira-kira apa yang tidak boleh kita contoh dari dunia ini, dari orang-orang di dunia ini? Jadi maksudnya orang dunia memiliki cara hidup tersendiri. Kita tidak boleh sama dengan cara hidup mereka. Kita harus memiliki cara hidup khusus. Kalau kita baca lagi ayat 3, ini yang boleh kita renungkan hari ini, ayat 3 yang tidak boleh kita
adopsi, tiru dari cara hidup orang fasik di dunia ini adalah dalam ayat 3 itu ada kata menguasai diri. Ini menguasai diri. Memang banyak, tapi saya sampaikan hari ini satu dari ayat Roma ini. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ini. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Haleluya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam hal ini kita petik satu, supaya kita menguasai diri. Kalau orang-orang di dunia ini mereka memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari kemampuannya, pati pehuang anak-anak, pati pehu sitelanna, mereka memaksa Tuhan. Nah, ini yang sering masuk ke dalam kita. Kita sering memaksa Tuhan untuk keinginan kita. Itu kita terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, yang tidak patut, sehingga kita memaksa Tuhan, kita mempres iman kita. Ya, itu salah satu. Makanya untuk lebih jelasnya kita lihat dalam surat Petrus. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan di sini, hidup orang Kristen. Itu kan judulnya. Inilah hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Inilah, kalau hidup orang dunia memaksa diri, bahkan memaksa Tuhan, mereka memikirkan hal-hal yang tidak patut dipikirkan. Mereka mengejar dan tidak bisa tenang. Bahkan mereka memaksa Tuhan dalam persoalan-persoalan berat pun dalam hidupnya, tidak bisa tenang dan memaksa Tuhan untuk segera menyelesaikannya. Cara hidup orang-orang di dunia ini bahwa mereka tidak berubah. Tidak berubah. Makanya Paulus katakan, berubahlah. Nggak seperti dirubah. Dan rupanya berubah maksud pangalahona. Sudema akka nasokune dirubah Pak.
losok, rubah, parmuruk-muruk, rubah, jigijang roha, ngubah. Mesti teh torsok. Nah, inilah hidup orang Kristen itu, bahwa kita harus bisa menguasai diri. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita dan memberi buah. Buah nomor 9 adalah penguasaan diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Inilah perbedaan anak-anak Tuhan dengan dunia. Kalau dunia dalam Yesaya 57, orang-orang fasik, mereka itu tidak bisa tenang, tidak bisa damai hatinya. Mereka seperti laut yang berombak-ombak. Ayat 20, Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Jangan serupa dengan gaya hidup mereka. Kalau orang-orang fasik selalu berombak-ombak, gemuruh dan lolos, tidak dapat tetap tenang, maka hidupnya pun menimbulkan sampah dan lumpur, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan persoalan, menimbulkan keributan, pertengkaran dan perselisihan. Di dalam hatinya tidak ada damai. Orang lain baju baru, hatinya tidak damai. Moho putuk-putuk nah. Amin. Adong somonison. Tanga dong bagus itu hamba dong. Tentu kita habis tahun nanti. Tidak ada damai di hatinya. Alam beri gereja, mungkin di gereja ini saya mananya deh. Molo melayani dengan Solo, moho hati-hati nak. Moho atau mana? Ini dia duit kan? Atau mana? Giliranku nama ini kan? Moho hati-hati nak dong damai. Jis serba salah dok kapan di tahun dua. Jong salah, hudul salah. Mok salah, merum salah. Gudang geleng na salah, dangarong geleng na salah. Disuruh melayani, dang damai san, itu kan? Tetapi pedito pang. Mulu biasa teh na beruro anggur. Nalamay bauin na. Masalah na mulu damai roha kan? Ngapa-apa ya? Kenapa rupanya? Kenapa kita nggak damai kalau teman kita melayani kan? Ada yang udah gutur. Tang damai. Jadi gudang permasalahan. Begitulah orang fasik, tidak dapat tenang hatinya, selalu menimbulkan sampah dan lumpur. Nah, tetapi kita anak-anak Tuhan, hidup orang Kristen itu bisa menguasai diri, sehingga dalam persoalan pun tidak memaksa Tuhan untuk menyelesaikan persoalannya. Dia tetap boleh tenang
dan sabar. Tuhan itu kan percayakah ibu bapak bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun dalam sekejap mata? Perseru bukan? Simsalabim, langsung bisa. Mau sekejap mata, itu pernah dilakukannya. Kan pernah dilakukan Yesus ketika dia di bait Allah. Dia disuruh membacakan kitab suci. Karena dia kan rabi. Jadi tidak tanpa alasan Yesus disuruh membaca kitab suci dalam Lukas pasal 4 itu kan. Kalau orang Yahudi kan mereka itu nggak sembarangan bisa melayani di bait Allah. Makanya ketika Yesus ada di situ disuruh dia pemajuan majahahun natas surat. Karena apa? Karena dia rabi, berarti dia sekolah dia sekolah imam, sekolah pendeta, sekolah teologi, ada jalurnya. Makanya dia disuruh. Jadi Yesus pun sekolahnya, amin. Sekolah dari mana? Jadi hari boy tabo totung. So boy sembarangan Yahudi merjamita, dan boy sembarangan disuruh mai mana? Ibu ke mana ma? Saya do imana ma? Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah dia baca, dia tutup, lalu dia katakan, hari ini ayat firman Tuhan ini telah digenapi dan sayalah orangnya. Sayalah orang. Mendengar itu orang Yahudi marah. Kurang ajar. Anak di situ Tuhan. Baru tamat CNSTT dong ya. Atur dia imana menna di dok kondisi saya. Atur itakka imana. Yusir di desa, dia di desa keluar dia, didorong dia ke bukit, sampailah dia di bukit. Sudah di bukit terjal, begitu mau dijatuhkan, dia menghilang. Orang nggak tahu di mana dia. Memang tidak dituliskan dia menghilang, tetapi dituliskan Yesus melewati mereka. Ya, orang nggak melihat dia, sehingga orang pun bingung, di mana dia kan? Padahal dia pergi aja, dia santai, dia berjalan lewat. Itu kehebatannya, dia Allah, dia bisa menghilang. Jadi dalam hal-hal tertentu dia mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia, termasuk berjalan di atas air. Jadi Yesus itu sanggup menolong kita dalam sekejap mata. Sanggup mengangkat persoalan kita dalam sekejap mata. Sanggup mengangkat sakit penyakit kita dalam hitungan detik. Amin. Sanggup. Tetapi kadang-kadang dia mengulur-ulur waktu, bahkan sengaja. Seperti yang dilakukannya kepada Lazarus. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta sudah kebingungan. Allah olah niru anak saya. Amin. Mungkin sama si pencanom marah ya deh. Kebingungan masih si Marta si Lazarus, atau dikirim surat di desa Yesus. Yesus, guru, orang yang kau kasihi sakit, cepat kau pulang. Dikirim surat, Yesus baca surat itu. Yesus sengaja tidak datang. Dia ulur waktu 2 hari sampai Lazarus mati.
Jadi semakin kita desak-desak Yesus, semakin sengaja dia nggak mau tolong. Jadi artinya bagaimana? Tetap tenang, walau ada persoalan, ada kesulitan, ada pergumulan, tetap kuasai diri, tetap tenang, percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Itu dah lemol di tangan Tuhan tuh, tak kubo tuh, Pak. Betul-betul hidup tai Tuhan, nah pena masa. Molo persedo hita ngolut tai Tuhan. Asa pola membiar kita. Tidak perlu kita paksa dia, kita desak-desak dia. Tetap kita tenang. Sebab dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Seperti nyanyian kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ya. Tahu siapa yang nyanyi itu? Melita. Dia sakit jantung. Akhirnya kan mati juga dia kan. Tetapi dia nggak putus asa, keluarganya pun nggak putus asa. Dia bersama Yesus di sorga. Lebih bahagia dia di sana daripada di bumi. Tapi orang ketika dia meninggal, orang banyak sedih, meraung-raung, dan banyak hal dilakukan. Mengapa? Karena dia belum pernah ke sorga. Coba kalau dia sudah pernah ke sorga. Melita meninggal. Oh, puji Tuhan. Waduh, enak kali dia ya. Kapan lah aku ya begitu. Iya kan? Karena gak pernah kita ke sorga, ya kan? Gak pernah kita ketemu Yesus di sorga. Makanya kalau ada masalah kita termedeli, ya kan? Atau masak atau merburiding bogi. Coba bolo nong hia, amang tabuna imana teh? Amang tabuna imana teh? Terpacu baru Yesus. Maksud tu siapa? Nang betul lah tu hamu. Siapa nak kudrisi? Ya. Jadi tikina be mamen. Nah udah ko contoh na udah ko songoni asa unang mebiar do hita di ngudwol. Asa songon naidok nasi Petrusok kita, yaitu bahwa kita harus bisa menguasai diri. Baik di dalam persoalan pun tetap kita menguasai diri dan kita tetap tenang. Sebab Tuhan selalu bersama kita. Kiri kananku ada Tuhan, itu ditinggalkan. Di sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Nah orang marah mau dari tidak tahu nak ini. Alai mana perlu tawari kamu bawa ama suka gari luda. Iya kan? Tahu itu lagu. Itulah makanya ketika Yesus lahir ke dunia kan malaikat berkata Immanuel, artinya Tuhan itu akan ada selalu bersama kita. Itu sudah janjinya. Berdosa atau tidak berdosa pun kita, dia tetap ada bersama kita. Bukan berarti kita giat berdosa. Jangan ragukan kasih Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Jelas dituliskan oleh Petrus, oleh Paulus dalam Roma. Ketika kita masih berdosa, dia datang menyelamatkan kita. Jadi Tuhan itu tidak hanya hadir di gereja. Iya, tidak hanya hadir di gereja.
Banyak anak-anak Tuhan hanya beriman kalau di gereja. Kalau sudah pulang dari gereja, dangarong beha porsionna. Alai mulai tiki gereja kau lagi begi seorang niki bok ni Pak Septi merliku-liku atau guru-guru. Contoh nanggur jam muda, contoh guru-guru porsionna. Haleluya, kan? Atau go iman na, ibege musia suara ni drum band dan tumpung, kan? Atau guru musia person na, alai mulak siani, kembali musia manol soli ijen, kembali musia mabiar, kembali musia kuatir, alai monotik kiri gereja, songonina mau guguni hapor syaun na nang tagalong tendingan na. Harus kita tetap tenang. Amin. Ibu-ibu, di dia behita tetap Tuhan ada. Karena itu, ketika menghadapi kesulitan hidup pun, kita harus tetap percaya. Jangan sedikit pun kita berikan iblis merasuk hati kita lewat khawatir. Karena lewat khawatirlah iblis bisa menggugurkan iman kita. Padahal Tuhan berjanji dari awal dia datang ke dunia ini, dia sudah berkata, aku Immanuel denganmu. Amin. Ketika dia pun naik ke sorga, dia juga mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi ketika datang dan pergi, dia sudah menegaskan penyertaannya ini, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita bernyanyi dari penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Jadi oleh karena itu kita harus dapat tetap tenang, harus tetap dapat tenang. Karena itulah hidup orang Kristen itu yang membedakan kita dari dunia. Tetap tenang. Itu bedanya. Kalau orang dunia bergejolak, takut dan selalu ambisius, memaksakan diri dan memaksa Tuhan, memaksa semua, memaksa suami, memaksa istri, memaksa anak-anak. Tetapi anak-anak Tuhan bisa menguasai diri dan mampu tetap tenang. Tidak hanya di gereja tenang, tidak hanya di gereja beriman, tidak hanya di gereja tidak khawatir, pulang dari gereja pun tetap beriman, tetap tenang, tetap tidak khawatir. Mengapa begitu hidup orang Kristen? Karena Yesus sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Makanya kita bisa tenang. Dia sudah menggantikan kita. Ini bukan berita basi. Inilah berita yang paling utama dari Injil, yaitu pengorbanan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus yang kita percayai, tak ada artinya pelayanan kita. Kita harus mempercayai itu pengorbanannya. Tetapi sering kita kembali ke zaman Taurat. Kalau Taurat kan begitu, kalau kau lakukan begini-begini maka kau diberkati. Kalau kau setia begini-begini tanpa catat celah maka kau diberkati. Kalau tidak terkutuk kau. Siapa yang sanggup melakukan hukum Taurat itu? Makanya Yesus datang dalam rahmat dan kasih karunia anugerah Allah.
memberikan kepada kita jalan keluar. Tinggal kita percaya kepada Dia, percaya bahwa Dia ada di dalam kita. Tenang. Itulah gaya hidup orang Kristen. Tenang. Itulah kekuatan kita dalam Yesaya 30 ayat 15. Nah, ini kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Tolong ada yang membaca. Ini ayat yang juga sudah biasa kita dengar. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Di mana kekuatan kita? Kekuatan kita adalah ketika kita mau tenang dan percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, kekuatanmu, itulah kekuatan kita. Tenang dan percaya. Bukan harta kita kekuatan kita. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Makanya tadi dalam Roma 12 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah di sini bertobat. Bertobat. Sudah bertobat semua? Seseorang bertobat bukan karena pembicara. Kalau pembicaranya hebat, barulah aku bertobat katanya. Bukan tergantung dari siapa pembicara. Yesus saja jadi pembicara di zamannya, di kampungnya sendiri, gagal juga. Sudah Yesus loh yang berkhotbah di kampungnya sendiri, tetapi orang-orang kampungnya bilang apa? Gak percaya aku sama ini, anaknya si Joseph-nya ini, anaknya si Maria ini, tukang kayunya ini, bapaknya ini pun tukang kayunya, dia pun tukang kayunya. Maka di situ tidak ada satupun puji, tidak ada. Sudah Yesus loh yang berkhotbah, tak percaya orang. Tak bertobat orang itu mendengar Yesus. Jadi kalau kita mau berubah, harus dari diri kita sendiri. Komitmen kita sendiri, bukan karena siapapun. Nuh, hampir 100 tahun dia berkhotbah, menginjili orang, mengajak orang bertobat. Tak satu pun yang bertobat. Si Nuh orang hebat loh. Jangankan si Nuh, si Henok. Dia bernubuat. 300 tahun dia bernubuat. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Apa yang dikerjakan oleh Henok selama 300 tahun? Dalam Judas dikatakan Henok bernubuat bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dia sudah bernubuat, berarti selama 300 tahun dalam pergaulannya dengan Allah, dia bernubuat, berkhotbah, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Tetapi lihatlah, adakah yang bertobat dalam pelayanan Henok? Tidak ada, hanya dia yang diangkat hidup-hidup. Semua orang sezamannya lenyap juga dengan air bah di zaman Nuh. Karena Henok itu generasi ke-7, Nuh generasi 10. Jadi hasil penginjilan Henok
Tidak ada. Lenyap juga semua, ditelan oleh air bah. Tetapi di sini kita melihat, bertobat, berubahlah, berubahlah. Memang untuk bisa berubah, ada juga usaha dari hamba Tuhan. Seperti satu domba dari 100, satu hilang. Apa yang dilakukan oleh gembala? Pergi mencari dia. Setelah ditemukan, apakah dipukul? Apakah disongkaki? Ya juga di pundak, ditaruh di pundaknya, lalu dibawa pulang. Jadi gembala itu memberikan pengorbanannya, mencari, memikul, membawa pulang. Namun sesungguhnya kalau domba tidak mau digendong, bisa nggak dia dibawa pulang? Tidak mau dia, nggak mau aku digendong, nggak mau aku. Pulang kita nak, ayo kita pulang nak. Ditaruh di pundaknya, nggak mau dia, ya nggak bisa. Tetapi lihatlah Yunus. Bukan karena kehebatan Yunus membuat orang-orang Niniwe bertobat. Hanya dari pihak orang-orang Niniwe itu mereka komitmen. Mereka bersatu, bersepakat. Puasa dan bertobat. Bahkan ternak mereka ikut puasa. Kucing, anjing, lembu, kuda, yang binatang-binatang peliharaan mereka ikut semua komitmen bertobat. Maka akhirnya mereka diselamatkan. Padahal Yunus, dia itu bukanlah hamba Tuhan yang taat. Dia pelawan Tuhan, ya kan? Disuruhnya ke Niniwe, lari dia ke Tarsis. Membangkang dia sama Tuhan. Tetapi hasil penginjilannya, seluruh negeri Niniwe bertobat. Bukan karena Yunus, tetapi karena orang-orang Niniwe mau menerima firman Tuhan. Bapak Ibu, bukan karena hebatnya pendeta berkhotbah, tetapi apakah hatimu mau menerima firman itu? Berubahlah. Amin. Berubah. Itulah yang terjadi. Jadi kalau orang dunia mengeraskan hati, kita anak-anak Tuhan harus melembutkan hati. Sebab kepada kita ada Roh Kudus. Roh Kudus melembutkan hati kita sehingga kita bisa berubah. Tidak serupa dengan dunia ini, selalu gelisah, selalu takut, selalu menggerutu, tidak tenang dan memaksakan diri. Tetapi anak-anak Tuhan harus mampu tenang dalam segala situasi. Bahkan tidak berani memaksa Tuhan sedikit pun. Selalu tenang dan sabar, menikmati waktu proses sampai Tuhan selesai. Kadang Tuhan itu mengizinkan persoalan di hidup kita lama sekali. Dibiarkan kita lama menderita. Ada maksudnya. Dia sanggup membuat masalah kita selesai dalam sekejap.
Sekejap mata dia bisa selesaikan, tetapi mengapa dia biarkan lama? Dia ada maksud. Sampai kita mengerti kehendak Allah. Makanya dikatakan tadi dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Ketika kita mau berubah, disitulah kita akan menikmati kuasa, berkat, dan mujizat Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau berubah, maka kita akan terus diproses sampai kita berubah dan mengerti. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup ini, apapun yang sedang kita alami, harus kita berdoa, apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku. Amin. Apa kehendak-Mu? Kok begitu lama masalahku ini? Bukankah aku ada di tangan-Mu? Bukankah aku percaya kepada firman-Mu? Bukankah aku meyakini Injil yang kudengar? Mengapa begitu lama, Tuhan? Tuhan akan berbicara di hatimu dan akan menunjukkan jalan-jalannya. Inilah kehendakku bagimu. Inilah yang baik bagimu. Tuhan sudah datang kepada manusia. Semuanya sudah diberikan kepada kita. Bahkan iblis musuh kita pun sudah dikalahkan. Percaya Amang Inang? Ya, iblis sudah dikalahkan. Jadi mengapa kita lagi takut sama iblis? Tidak usah takut. Sekarang masalahnya karena kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak memahami apa yang sudah Tuhan lakukan. Bahkan kita tidak mengenal Tuhan. Karena itu belajarlah mengenal Tuhan. Amin. Belajarlah mengenal Tuhan. Hari ini ada penyerahan anak kepada Bapak si Ringo-Ringo supaya maju ke depan. Dibuat dulu kursinya. Si Glora, ya, Glora Natalia, si Ringo-Ringo. Tolu. Nah, dalam firman Tuhan Markus pasal 10. Dalam Markus pasal 10 ayat 13, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka,
Ia memberkati mereka. Amin. Udah berapa umur Gelora? 7 ya? 7. Kalau dalam kisah ini kita lihat anak-anak yang diberkati oleh Yesus di sini sudah besar, ya, sudah bisa jalan. Mungkin seperti Gelora ini nanti sudah bisa besar, sudah bisa jalan. Tetapi tidak salah kalau anak bayi pun diserahkan di gereja. Itu sama saja ya. Contohnya naruh anu berarti kisi lekun. Pembingadik dengan popan. Waktu dan sahin dan sah do sudah dan sah do sarupa doi. Memang kalau di gereja kita anak kecil tidak dibaptis, tetapi diserahkan. Kalau orang Yahudi, anak kecil disunat umur 8 hari. Kalau kita diserahkan. Kalau orang Yahudi tidak ada baptisan. Di zaman Taurat pun tidak ada baptisan. Makanya Yohanes Pembaptis ini betul-betullah Yohanes Pembaptis ini utusan Allah. Mengapa? Karena apa yang dibuatnya menjadi doktrin. Tidak keberatan orang Yahudi kan? Tidak ada yang keberatan ketika dia membaptis. Harusnya dibilang sesat. Nangarong songoni harus si Musa. Bahasa songoni kan tidak. Justru sekarang menjadi doktrin. Baptisan yang dibuatnya itu menandakan bahwa Yohanes Pembaptis itu benar-benar utusan Allah. Nah, kalau GPDI gereja kita anak-anak diberkati, ya inilah dari ayat ini, di mana Yesus memberkati anak-anak bukan membaptis. Karena kalau membaptis, orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Bagaimana anak kecil bisa bertobat? Tidak tahu pun Injil, tidak tahu dia mana yang baik, mana yang jahat, tidak tahu itu dosa. Makanya baptisan itu